nama saya Pipi Santi Haryani, NRP 22 2020 dari Prodi Teknik Sipil kelas D. Teknologi drone itu sendiri sudah digunakan di berbagai negara, bukan hanya untuk mengambil gambar, foto udara, atau video, namun juga digunakan dalam proses penginderaan jauh. Pemanfaatan drone ini sejak tahun 2005 hingga 2013 meningkat 3 kali lipat dan meliputi berbagai bidang penggunaan seperti untuk militer, komersial, penelitian, maupun kombinasi dari berbagai bidang. Dalam segi aspek keilmuan, teknologi drone ini sudah digunakan di berbagai bidang keilmuan untuk mendukung penelitian seperti bidang kehutanan, pertanian, perikanan, konservasi satwa, pantai, hidrologi, dan bidang sabung. Untuk pembuatan peta digital elevation model DEM atau peta topografi, penggunaan drone dengan menggunakan kamera masih belum banyak. Yang lazim digunakan dalam pemetaan adalah drone yang dilengkapi dengan LiDAR atau Light Detection and Tracking maupun TLS. Teknik yang digunakan dalam pembuatan peta DEM dengan menggunakan kamera drone ini dinamakan fotogrametri. Dengan teknik ini, maka properti dari geometri suatu objek yang didapat dari banyak gambar dapat diketahui. Gambar-gambar tersebut harus ditumpang tindihkan satu dengan yang lainnya pada bagian gambar yang sama. Semakin luas daerah yang tumpang tindih, maka hasil yang diperoleh akan semakin akurat. Metodologi tahap persiapan untuk pelaksanaan pengukuran meliputi desain misi penerbangan atau jalur penerbangan, dan penentuan lokasi titik-titik GCP yang nantinya akan diukur koordinatnya dan elevasi dari titik-titik tersebut dengan menggunakan GPS geodetik. Contohnya, wilayah Hambalang meliputi daerah dengan topografi relatif miring dengan luas kurang lebih 26,27 hektar. Untuk daerah dengan kelerengan miring sampai terjun seperti kasus di Hambalang, maka diperlukan GCP yang mewakili tiap perbedaan ketinggian sekaligus merata di setiap wilayah atau zona daerah studi yang sebelumnya telah dianalisis terlebih dahulu. Untuk pekerjaan Hambalang ini, kriteria GCP yang diterapkan adalah 1. Merata dan mewakili tiap zona dengan kelerengan yang berbeda. 2. Jarak antara GCP berkisaran antara 100 sampai 200 meter. 3. GCP terletak di area yang relatif mudah dijangkau dan bebas dari tutupan vegetasi. 4. Tanda GCP benar dapat terlihat dan terbedakan dari udara dengan ketinggian yang sama dengan tinggi terbang drone. Dari hasil desain dan analisis penempatan berdasarkan kriteria tersebut di atas, didapatkan titik GCP sejumlah 15 titik yang tersebar di wilayah. Awal yang diperoleh dari perencanaan interval 5 meter, luas daerah kajian dan citra Google Earth. Selanjutnya, data titik-titik GCP dimasukkan atau dikopikan ke dalam peralatan GPS Garmin untuk routing, dan data peta wilayah perekaman dikonversikan ke dalam format KML untuk dimasukkan ke dalam software pembuatan misi terbang drone Mission Planner. Untuk desain misi sendiri terdapat beberapa kriteria untuk jenis pekerjaan perekaman topografi dengan menggunakan drone. Kriteria-kriteria tersebut sebisa mungkin terpenuhi dalam pengukuran sehingga hasil yang diperoleh mempunyai resolusi yang tinggi. Kriteria-kriteria yang diperlukan adalah sebagai berikut. 1. Tampak baik overlap atau slide lap minimal 70%. Lebih besar lebih baik, tetapi semakin besar tampalannya, proses terbang akan semakin lama. 2. Ketinggian terbang disesuaikan dengan spesifikasi sensor kamera. Diusahakan perekaman serendah mungkin, namun harus diperhatikan kondisi kamera. Kondisi kamera topografi di wilayah tersebut. Jangan sampai drone menabrak tebing atau bangunan dan pohon karena terbang terlalu rendah. 3. Waktu perekaman diusahakan pada waktu kondisi cuaca cerah, sehingga cahaya yang tertangkap kamera maksimal.
Hasil pelaksanaan foto udara. Pengukuran GCP dan pengambilan foto udara. Pelaksanaan kegiatan pengukuran dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 24 Juli 2016. Proses perekaman diawali dengan pengukuran GCP yang sebelumnya telah dipersiapkan. Pengukuran GCP dilakukan dengan menggunakan dua GPS geodetik merek Topcon GR5 untuk ke-15 titik yang telah disusun. Untuk setiap titik GCP yang akan diukur, titik tersebut ditandai dengan banner ukuran 1,5 x 1,5 meter yang mempunyai warna oranye dan biru. Hal tersebut dimaksud agar ketika foto dari udara, tanda tersebut nantinya tetap terlihat untuk proses koreksi posisi foto. Pengukuran koordinat dari elevasi GCP dilakukan dengan menggunakan minimal 2 GPS geodetik yang merekam secara simultan lokasi-lokasi GCP tersebut dengan mode statis. Satu GCP diletakkan dengan mode statis di satu titik merekam dan satu GCP sebagai rover merekam tiap titik GCP selama 10 menit minimal. Hasil dari pengukuran kemudian diproses untuk mendapatkan data dengan ketelitian sub-sentimeter. Koreksi antara statis GCP dengan mobile GCP dilakukan dengan menggunakan software Magnet Tools. Setelah proses pengukuran GCP selesai dan semua tanda telah dipasang, maka proses selanjutnya adalah perekaman foto udara dengan drone oleh tim Puskim. Sebagai catatan untuk mempersingkat waktu, pengambilan foto udara dapat dilakukan tanpa menunggu selesainya pengukuran GCP. Jika banner sudah dipasang seluruhnya, maka pengambilan foto udara bisa dilakukan bersamaan dengan pengukuran GCP. Perekaman dilakukan dengan menggunakan drone Phantom DJI Inspire 2. Pada saat itu, Balai Litbang Sabo belum mempunyai drone sendiri. Drone yang dimiliki oleh Balai Litbang Sabo merupakan drone rakitan yang mempunyai spesifikasi lebih daripada DJI. Proses perekaman dilakukan sebanyak 2 kali. Perekaman pertama dilakukan dengan ketinggian 110 meter dari permukaan tanah dan perekaman kedua dilakukan dengan ketinggian 80 meter dari permukaan tanah. Proses perekaman pada hari pertama dilaksanakan sampai sore dan berhenti pada saat hujan turun, sehingga perekaman dilanjutkan keesokan pagi harinya. Perekaman hari pertama siang kondisi cuaca relatif mendung, sehingga beberapa foto tampak kurang cerah. Pemrosesan foto pasca perekaman. Hasil perekaman drone berupa foto-foto udara dengan jumlah total sebanyak 1.590 foto setelah dikurangi foto saat take off dan landing. Data GPS atau posisi foto terdapat di metadata atau EXIF dari foto tersebut yang nantinya akan diekstrak untuk pemrosesan selanjutnya. Tahapan pemrosesan foto pasca perekaman dibagi menjadi beberapa tahapan yang dapat dilihat pada gambar 4. Tahapan-tahapan pemrosesan foto udara tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu proses inisiatif atau awal, proses pembuatan point cloud dan mesh, dan hasil akhir berupa DSM, DTM, dan kontur. Proses-proses tersebut secara detail akan dijabarkan sebagai berikut. A. Proses inisialisasi. B. Point cloud dan mesh. C. Hasil akhir analisis. Dari hasil pengukuran topografi yang diukur oleh drone dengan menggunakan teknik fotogrametri, didapat peta-peta DSM, DTM, dan kontur dengan resolusi yang sangat tinggi, yaitu 5 cm pada studi ini. Resolusi yang dihasilkan dari teknik ini sangat tergantung dari berbagai faktor seperti tinggi terbang, cuaca, ukuran tampalan antar foto, dan teknik pengelolaan foto itu sendiri. Pada kajian ini, proses mulai dari pengukuran hingga dihasilkan kontur sangatlah cepat, dengan catatan tidak ada kendala teknik dibandingkan dengan metode konvensional seperti dengan menggunakan teodolit atau GPS geodetik sekalipun. Jika tidak hujan pada siang hingga sore hari, maka pengambilan foto dengan drone pada area seluas kurang lebih 26,27 hektar
biasanya memerlukan waktu 1 hari. Pengelolaan data itu sendiri dari foto hingga menjadi kontur memakan waktu selama 3-4 hari, sehingga dalam waktu total 4-5 hari dapat dihasilkan kontur dengan resolusi 5 cm dengan area seluas kurang lebih 26,27 hektar. Jika pengukuran dilakukan metode terestrial untuk mendapatkan kontur dengan interval 5-10 cm, maka waktu yang diperlukan bisa mencapai 3 bulan bahkan lebih. Kesimpulannya, survei penginderaan jauh dengan menggunakan UAV atau drone memberikan keuntungan berupa efektivitas, waktu, tenaga, dan biaya daripada survei terestrial dengan menggunakan lidar. Perekaman untuk wilayah P3 Zone Hambalang menghasilkan data foto resolusi tinggi yang dapat digunakan untuk analisis DSM, DTM, dan kontur dengan resolusi 5 cm dalam waktu 4-5 hari. Proses perekaman foto memerlukan kecermatan dalam mendesain misi. Hal ini menentukan keakuratan hasil yang diperoleh pada kasus P3SON Hambalang ini. Ada beberapa foto di wilayah timur laut yang tidak bisa dikoreksi. Klasifikasi poin Q untuk mendapatkan DTM dan kontur Berlin memerlukan kualitas misi dan perekaman yang baik. Dianjurkan untuk membuat beberapa misi dengan ketinggian berbeda dan pendetailan foto di penampakan